Kemudian lama pada waktunya iqamah, maka boleh orang lain yang iqamah. Boleh orang lain iqamah, tidak harus muadzin. Walaupun sebaiknya yang iqamah itu adalah muadzin, tapi tidak harus. Misalkan muadzinnya izin wudu padahal sudah waktunya iqamah, maka orang lain juga boleh iqamah dan seterusnya. Pada pertemuan yang lalu kita bahas bahwa adat itu ulama berbeda pendapat apakah sebagai tanda masuknya waktu atau sebagai waktu segera sholat segera dimulai. Dampaknya, kalau adzan dijadikan sebagai awal waktu sholat, maka kalau sudah lewat waktunya, misalkan sudah maghrib setengah, zuhur setengah 12, kok sudah jam 1, maka menurut pendapat pertama berarti tidak perlu dikumandangkan adzan karena sudah tidak awal waktu. Tapi menurut pendapat kedua, adzan itu sebagai tanda sholat segera dimulai. Sehingga walaupun jam 1 tetap dianjurkan, disunahkan untuk adzan. Betul. Kenapa? Karena adzannya memang diperuntukkan untuk pemberitahuan sholat segera dimulai. Nah, itu ya. Hadis ini hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, baik, sebelum dilanjut, sila ada pertanyaan? Ada ya? Oke, berapa? Untuk adab subuh. Oke, ada sholat khairun minan naum, jawabnya apa ya? Jadi jawaban sholatu khairun minan naum, kesepakatan para ulama salaf, sodakta wa barirta, berita bukan wabarota. Jadi benar sodakota wa barirta wa ana ala dzalika minasyahidin. Lepas dengan kapan? Ya gak apa-apa dibaca seperti sholatu khairun minan naum, yang sodakta, sholatu khairun minan naum. Tapi semua ulama sepakat bahwa jawaban sholatu khairun minan naum adalah sodakta wa barirta wa ana ala dzalika minasyahidin. Terkadang ada yang jawab sholatu khairun minan naum, sholatu khairun minan naum, ya memang hafalnya itu ya gak apa-apa. Berarti mau itu hadis secara umum. Idza sami'tumun nida falyaqul ma yaqulu ma qala al-muadzin. Jika kau mendengar suara adzan, maka ucapkan seperti yang diucapkan muadzin, kecuali hayy 'alatain, kecuali hayy 'alas shalah dan hayy 'alal falah. Terus hayy 'alas shalah 'alal falah jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Sampai billah, bukan sampai arti. La haula wala quwwata illa billah. Mana lagi? Ada lagi? Ada ya? Baik, saya lanjut. Wa Abi Juhaifah, hadis riwayat Imam Ahmad nomor 308-309, Tirmidzi 197, hadis statusnya sahih. Wa Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala, sahabat Abu Juhaifah berkata, ra'aitu Bilalan ningali sapa ingsun Bilalan ing sahabat Bilal yu'adzinu hale yu'adzin hale adzan sapa Bilal wa tatabarafahu hauna wa hauna. Kemudian usba'ahu fi udunai. Jadi sahabat Bilal itu adzan, kemudian mulutnya itu sesuai dengan bacaan dalam sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kami keempat. Harus sholat, pokoknya makharijul hurufnya itu tepat maksudnya. Bacanya apa, kalau fathah ya fathah A, kalau kasar ya I, kalau dhamma ya U. Wa isba'ahu fi udunai, kedua tangannya dimasukkan ke dalam kupingnya. Tahu ini? Pokoknya kupingnya ditutup. Usbu ini Pak ya. Usbu itu telunjuk. Ya, usbu itu bisa diartikan telunjuk. Jadi bukan semua dimasukkan ke bukan Pak. Telunjuk, tapi tutup ini.
Biar apa? Katanya kalau kupingnya ditutup, itu suara semakin kuat dan semakin panjang. Makanya Kore itu loh, Kore yang Quran itu, kupingnya mesti ditutup, kadang tutup satu. Kalau begini itu bukan ada tutup kuping, karena di sini kalau terkadang itu sakit kalau terlalu keras. Nah gitu loh, aku gak bisa. Saya bantar-bantar itu. Kalau ada biasa bisa di kuping, dan itu sunnah. Kuping ditutup itu sunnah. Sehingga kalau ada itu memang dianjurkan selain menghadap kiblat juga kupingnya ditutup. Boleh ditutup dengan, pokoknya tutup lah. Intinya biar suaranya panjang dan keras. Andaikan suaranya gak keras pun, kalau pakai mikrofon, insya Allah sudah keras, sudah memenuhi syarat. Sehingga pada dasarnya muadzin itu kan memang harus keras. Diperuntukkan orang yang di luar masjid. Jadi adzan itu aslinya untuk orang di dalam masjid. Sehingga kalau lampu mati, semestinya kalau lampu mati, muadzinnya itu jangan adzan di dalam, tapi naik ke menara misalnya, naik ke sana, atau naik ke atap gitu loh. Yang penting bisa kedengaran suaranya. Matinya lampunya mati, mic-nya mati, ada di dalam, yang luar gak dengar. Berarti syariatnya kurang. Tujuan disyariatkan adat itu pemberitahuan pada mereka, baik pemberitahuan waktunya sholat sudah masuk atau sholat segera dimulai. Tapi kalau di dalam, yang dengar ya orang dalam. Sengaja di dalam masjid gak pakai mic, yang hadir cuma telu. Ya sedengar wong telu. Yang di luar tidak ada. Dan menghadap kiblat bukan menghadap ke jamaah seperti di Pondok Az-Zaitun, seperti yang saya sampaikan. Panji bilang itu adanya, jadi dia menghadap sini, muadzin itu ke sana, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Apa adanya? Kalimatnya benar, tapi caranya tidak benar. Karena perintahnya dalam hadisnya ada itu satu berdiri bagi yang mampu, yang kedua kupingnya suruh tutup, yang ketiga kalau adzannya suruh panjangkan pakai nada lagu, iqamahnya pendek. Kalau biasa itu tuh adzannya sama iqamahnya bersama dan pakai tangan begini. Apa itu? Untung nggak ini, Pak. Repot. Kalau ditanya kenapa ada yang menghadapi jamaah, pemberitahuan. Lah, adzan itu pemberitahuan bukan pada orang yang hadir, tapi orang yang belum hadir. Itu adzan. Makanya muncul istilah menara itu dulu tempat kemudian orang Majusi yang kemudian dialihfungsikan. Di atas menara itu dulu api ya. Sesembahan orang Majusi, penyembah api. Kemudian apinya dimatikan, dipadamkan, yang ada naik ke tempatnya sesajen atau penyembahan itu, sesembahan itu. Ada di situ. Sehingga kemudian sekarang diakali, yang naik ke menara bukan orangnya tapi speakernya. Jadi menara itu adalah warisan dari orang-orang Majusi. Kemudian dialihfungsikan, dijadikan tempat simbol. Termasuk di Masjidil Haram, itu kan menaranya, Pak. Masjidil Haram ada nggak ya? Nggak ada ya? Ada ya? Tapi kecil ya, kecil. Nah, kubahnya yang jelas, kalau Masjid Nabawi kubahnya yang jelas. Kemudian menara kecil-kecil menaranya. Kalau Masjid Haram kan jelas. Menaranya saingan dengan tower depannya itu, Pak. Apa orang Zam-Zam Tower.
saingan itu. Itu dulu ceritanya memang tempat Nabi sesembahan orang Majusi. Walaupun aja wajah asba'i fi udhunayhi sama. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis Sahih nomor 711 sama dengan hadis yang di atas, bahwa ketika adzan tangannya tutup kuping kanan, tangan kanan, kuping kiri, biar panjang tinggi. Tambahan dari Sunan Abi Daud, riwayat Imam Abu Daud nomor 520. Lawa unuqahu lamma qalla wa hayya 'ala shalah yaminan wa shimalan. Wa lam yastadir. Wa asluhu fi shahihain. Hadis ini dihukum dalam Sahih Bukhari nomor 634, Sahih Muslim nomor 503. Abu Hurairah, sahabat bilang ketika yang tak hayya 'ala shalah oleh kanan, hayya 'ala falah oleh kiri. Kanan mana? Salah ya. Hayya 'ala shalah. Balik lagi, Pak. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala falah. Hayya 'ala falah. Itu penjelasan para ulama fikih menafsirkan hadis ini. Karena hadisnya hanya menggunakan hayya 'ala shalah kanan kiri. Kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Sahih Bukhari kitab Fathul Bari. Maksudnya hayya 'ala shalah kanan kiri itu hayya 'ala shalahnya kanan, hayya 'ala falahnya kiri. Nah, kalau orang nggak baca penjelasan para ulama dalam hadis itu begini, hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, hayya 'ala falah, nah, gitu. Kalau baca hadisnya langsung, tidak membaca penjelasan para ulama. Karena hadis itu terkadang terpotong, singkat, Pak. Singkat. Sehingga tugasnya ulama untuk menjelaskan. Yang dimaksud dengan hayya 'ala ini, hayya 'ala shalah di situ ada hayya 'ala shalah dan hayya 'ala falah. Hayya 'ala shalah oleh kanan, hayya 'ala falah oleh kiri. Walam yastadir, tidak perlu muter. Berarti mulai dulu memang dikhawatirkan ada orang itu muter karena kalau muter itu memungkuri kiblat. Hayya 'ala shalah sampai ke sana. Hayya 'ala falah muter ke sana. Enggak ada. Kenapa muncul hadis ini? Para perawi menjelaskan memang nanti ada orang salah paham muter. Dikira suaranya itu biar keliling. Tapi walaupun dulu sejarahnya kalau oleh kanan oleh kiri itu dulu sejarahnya memang suara itu biar mengarah ke sana. Kan ada di sini, ada sana, jelas. Kemudian ketika yang sholat biar yang sana dengar. Yang falah yang sana dengar. Yang sana kan nggak dengar. Maka kata hadis ini tidak perlu muter. Sudah cukup depan, kanan, kiri, tidak perlu belakang. Kalau belakang nanti Pak seperti jasa itu Pak muter. Muter. Saya lanjut. Wan Abi Mahdhurah, dari sahabat Abi Mahdhurah. Nabi Rasulullah a'jabahu sautuhu. Nabi kagum terhadap suaranya sahabat Bilal bin Rabah. Ini asal-asal sejarahnya mengapa Bilal itu dipilih menjadi nabi. Bilal masuk Islam setelah disiksa itu, Pak. Bilal kan disiksa, kemudian prosesnya masuk Islam. Kemudian disiksa telanjang Pak di batu kasih batu, panas sampai sekarat, Pak. Sehingga suaranya bulat ahad itu satu, qul huwallahu ahad. Siksa, Pak. Akhirnya ketahuan orang muslim dilaporkan pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah minta tolong siapa yang sanggup, termasuk Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar sanggup.
Bilangnya sebenarnya gak dijual Pak, gak mau dijual, memang sengaja mau disiksa. Hanya oleh Abu Bakar dibeli mahal. Akhirnya majikannya Bilal itu kalau nggak salah Umayyah itu dengan uang banyak dari Abu Bakar langsung mau Pak. Ternyata mulai dulu orang itu senang uang ya. Uang. Barang yang tidak jual ditawar mahal, akhirnya jual. Makanya orang Surabaya, orang Madura, pantai-pantai itu kan dibeli mahal oleh Cina. Oh mau Pak. Orang beli tanah biasa cuma 30 juta. Oh itu belum berapa? Berapa 3 miliar. Wah. Ini mau yo. Habis sekarang Pak. Pantai mana? Ini Cina semua. Gak ada orang Surabaya. Di kota-kota itu, di pinggiran kota Surabaya. Dulu kan milik orang Jawa semua. Sekarang milik siapa? Kota-kota. Milik orang Cina semua dijual mahal. Mau lihat uang, mau Pak. Enggak. Lihat uang, iya. Biasa manusia begitu. Kalau orang itu orientasinya uang. Tapi kalau orientasinya agama, orientasinya keyakinan, orientasinya masa depan, tidak akan tergoyahkan dengan rayuan uang. Ini habis ini kan politik Pak. Apa namanya? Pemilih. Calonnya sepertinya. Satu yang di Anies Baswedan, 2 Prabowo, 3 Ganjar. Cuma yang survei tinggi Ganjar terus. Ganjar yang survei Pak. Tapi TV One, PLC ternyata Anies Baswedan 83% Pak. Kok jauh? Nah itu namanya survei. Nggak tahu. Survei. Nah, panjenengan harus milih sesuai dengan keyakinan jenengan. Jangan terpengaruh oleh berita. Jangan terpengaruh oleh berita yang menjelekkan atau ini dan itu. Pilih sesuai dengan keyakinan yang mantap untuk masa depan. Bukan ini yang mantap Pak. Perkara ada orang ngasih gini Pak dengan sungkan nolak, ya taruhannya. Oh itu dimakan Pak. Jangan dimasukkan. Makan, misalkan Pak RW ke tas bagi uang ini Pak RW misalkan. Ya, misalkan banyak punya Pak RW itu nya. RW yang misalkan gitu. Ada kan nolak kan suka misalkan kocok dewi taruh kocok dipakai kocok sampai lebu sini jangan akhiratnya berat. Jangan sampai jadi setetes darah tidak diterima sholatnya. Baik yang nyogok itu orang yang panjenengan mantap ataupun panjenengan yang tidak mantap. Gak boleh. Itu apa ya? Nanti saya bilang haram pasal. Iya haram. Yang jelas aja Ustaz. Ya nggak boleh itu Pak. Gak ada ulama yang memperbolehkan. Keharamannya terus Ustaz. Iya itu kalau dimakan jadi setetes darah. Itu darahnya di dalam. Sepanjang masih ada darah, sholatnya itu tidak diterima. Sholat apalagi yang lain. Kalau sholatnya tidak diterima, yang lain juga tidak diterima. Orang terkadang senang boleh sembako ya, boleh sembako, boleh beras, apalagi Pak, minyak, telur, kaos terkadang kaos ya, jangan dipakai sholat Pak, nggak diterima. Kan ada orang sholat di dalamnya ada tulisan coblos Ustaz dulu saya nggak tahu kalau nggak boleh dipakai sholat gitu. Ya sekarang kan sudah tahu. Misalkan kalau jangan dipakai sholat, pakai kan ganti. Buang aja Ustaz. Monggo. Yang penting jangan dipakai ibadah. Sebab akan mengakibatkan sholatnya tidak terima. Syaratnya sholat diterima itu salah satunya adalah yang dimakan halal, yang diminum halal, yang dipakai halal, yang ditempati halal. Semuanya yang melekat ini harus halal.
Surban. Koplo. Ini beli sendiri atau dikasih? Nggak boleh, Pak. Itu jangan pakai sholat. Nggak diterima sholat. Karena syarat mutlak sholat itu bisa diterima. Kalau sahnya ya sah, asalkan suci sah. Tapi dia diterima. Sholat yang tidak diterima pasti tidak ada manfaatnya untuk kita semua. Nggak ngaruh, Pak. Sehingga banyak orang sholat itu habis sholat biasa rasa itu biasa. Ada nggak? Ada. Mau kita Pak? Oh. Habis sholat rasa, habis sholat senang apa? Kudo, bujui tonggo. Nah itu. Ini berarti jelas sholatnya tidak manfaat. Kenapa sholatnya itu tidak ada manfaat? Karena sholatnya tidak diterima. Kenapa sholatnya diterima tadi? Karena yang dipakai tidak halal. Dipakai bajunya, kaosnya hasil riswat. Karena susah orang. Dikasih kaos maksud saya. Apalagi beras. Kenapa? Kok disebut riswat? Karena orang itu kalau nggak pemilu nggak mungkin ngasih kaos. Gak mungkin ngasih sembako walaupun niatnya ikhlas, gak bisa Pak. Mesti ada tujuan dia ingin dicoblos. Kalau orang-orang itu tokoh-tokoh bilang gini Pak, ambil uangnya, tinggalkan orangnya. Tapi tetap dimintai pertanggungjawaban, walaupun gak dimakan, tetap dimintai pertanggungjawaban. Saya mohon maaf pernah mungkin 5 tahun yang lalu, mungkin 5 tahun lalu atau 3 tahun yang lalu. Saya waktu pertemuan para ulama Jawa Timur, Pak. Ternyata ada anak calon DPR, Pak. Bagi amplop, coklat. Nah, semuanya dapat, Pak. Saya dan tidur kenapa? Caranya supaya orang ini tidak tersinggung. Karena saya tidak terbiasa. Mulai dulu gak terbiasa. Keluarga saya semuanya gak terbiasa. Kalau kaos, saya nggak tahu boro-boro sudah nganter satu gitu. Nggak terbiasa. Akhirnya saya bilang, Pak, mohon maaf, saya tak terbiasa. Berikan pada yang lebih membutuhkan. Nah gitu Pak. Akhirnya Pak, saya nggak terima. Cuma dijawabkan ini, terima aku. Karena aku sih sombong. Akhirnya Pak, dibuka isinya lumayan. Uang dulu Pak. 5 juta, 10 atau 5, dulu uang dulu 10 atau 5 juta. Pusing saya Pak, kepikiran. Maksudnya kepikiran, ya apa ya, lagi mikir, lagi terima oleh nanti ya apa, lagi terima pusing. 2 bulan saya pusing pikirin. Tapi setelah 2 bulan Pak, saya senyum sendiri, tak berpilih Pak. Senang sendiri, bangga sendiri, satu-satunya ustadz atau kiai ataupun penceramah yang tidak mau terima. Ini direkam, biar viral. Satu-satunya, betul. Saya nggak terima. Saya bilang, mohon maaf saya tidak terbiasa. Berikan pada yang lain. Ya nggak boleh. Pertanyaan silakan yang bertanya. Oke, dia mau nggak? Ketika kita ada, apakah harus wudu? Yang pertama, yang kedua, kalau ada salah di dalam adzan, maksudnya ada terlewat. Iya, misalnya subuh lupa as-sholatul khairu minan naum, itu gimana? Baik, terima kasih. Adzan itu disunahkan wudu. Kalau adzan tidak pakai wudu berarti makruh. Karena sunnahnya punya wudu. Yang kedua, adzan disunahkan berdiri. Berdiri, Pak, jangan duduk. Walaupun gak ada orang, saya pernah lihat di salah satu masjid, gak subuh, duhur, gak ada orang, Pak, adzan sambil ini loh. Terus kata pendek, ini loh. Allahu Akbar, sambil delok. Ini kan vlog ini karena sekado di luar ini berarti dia harus rekor. Ini ada sambil aku lo berikor. Bukan habis ini bukan, tapi saya bilang Allahu Akbar. Terus sambil apa? Melentir itu loh, nanti
apa namanya amplir perangkat terus Asyhadu an la ilaha illallah, HP-nya dibuka. Ya, nggak boleh itu. Adzan itu harus menghadap kiblat, berdiri dan menghadap kiblat. Dengan wudu. Bagaimana kalau ada yang terlewatan di dalam kalimat adzan, terutama subuh, lupa as-sholatu khairun minan naum. Karena dia terbiasa adzan zuhur, maghrib, isya, nggak pernah adzan subuh. Karena waktu subuh khusus ada. Ternyata orangnya sing waktu subuh gak datang. Akhirnya dia yang adzan. Hayya 'alal falah. Mari Pak. Allahu Akbar, Allahu. Kurang deh, cari cemburu. Ya gak apa-apa, sudah selesai. Lanjutkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Karena sudah masuk Allahu Akbar, andai kan belum masuk. Contoh di Mangsangan. Sudah ada taman di Mangsangan kan. Jadi gak biasa adzan, akhirnya adzan subuh. Habis hayya 'alal falah, dia baca as-sholatu salat. Semestinya as-sholatu khairun minan naum, dia meleset dikit. As-sholatu wassalamu alaihi. Cari murid, salah. Sholatu khairun minan naum. Nah, itu kan masih di dalam belum Allahu Akbar. Maka sholatu khairun minan naum. Boleh panjang, boleh salib, 2 rakaat Pak. 2 ketukan. Sholatu khairun minan naum. Boleh. Enggak boleh as-sholatu khairun minan naum. Enggak boleh Pak. Naum enggak boleh. Naum. Harus naum. Boleh. Naum. Boleh. Panjang dikit. As-sholatu khairun minan naum. Juga boleh. 2 alif setengah sampai 3 alif. Tapi kalau panjang-panjang benar nggak boleh Pak. Pak, ya 2,5 alif sampai 3 alif. Kalau apa ketukan antara 5 sampai 6 ketukan. Kalau istilah alif 2,5 sampai 3. 1 alifnya itu 2 ketukan, 2 harakat. Jadi kalau ada bacaan 1 alif berarti 2 ketukan. 2,5 alif berarti 5 ketukan. Kalau 3 alif berarti 6 ketukan. Ketukan itu harakat Pak. Ketukan itu bahasa Indonesia untuk mempermudah pemahaman. Aslinya kalau dalam ilmu tajwid harokah. Dari genjotan Pak. Sholatu khairun minan naum. Gitu ada. Sholatu khairun minan naum. Tapi kan kalau ada yang biasa gitu. Nggak usah. Cukup diperkirakan. Kata ya. Jadi kalau sudah masuk Allahu Akbar tidak perlu ulang. Tapi kalau belum masuk Allahu Akbar boleh tanya. Mantan. Silakan yang lain. Ada, silakan deh. Enggak deh. Di mana videonya tadi main dia masuk itu. Yo. Silakan. Gimana beneran ya? Tanya Ustaz. Ya. Namanya siapa? Namanya Kusoyin. Siap. Soalnya yang masuk. Tanya, jika ada orang adzan, seharusnya kita ini mendengarkan atau gremeng karepe dhewe? Itu Ustaz. 1. Yang kedua. Ya. Karena apa? Wong adzan itu kadang adzan, tapi krungu gremengane wong bisa lupa gitu. Bisa lupa itu Ustaz. Seperti itu Ustaz. Gimana? Baru gremeng apalagi ngomong. Seperti ngomong ya. Ayo dibalik lagi. Seperti itu. Videonya dibalik saya jawab. Oke. Jadi pada dasarnya Rasulullah katakan dalam hadis ini Bukhari Pak, idza sami'tumun nida, ketika kalian mendengar suara adzan, falyaqul, maka jawablah seperti bacaan muadzin itu. Artinya suruh dengerin,
Ojo gremeng dewe apalagi ngobrol dewe. Kalau tempat masjid lain Pak, orang ada ngobrol dewe. Kalau sini nggak ada, kalau sini nggak ada ngobrol. Gremeng akeh. Gremeng. Gak boleh Pak, gak boleh. Kalau ada orang ada dengerin dan jawab. Kecuali terpaksa sesekali terpaksa misalkan menjawab pertanyaan atau ada orang urgen gitu Pak. Sebenarnya penting. Boleh dijawab, hanya sekedarnya. Ojo ditambahi. Ini loh, ya mengetok Pak. Ini loh, ya wes. Iya harus ikut karena kita ini saudara kita ini. Setelah ini kita harus dari situ kita ngobrol ngopi ya. Ngopi kita paling tidak sampai jam 9 kita harus pulang. Karena besok itu kerjanya masuk jam 6. Nah itu kita tahu lah. Nah itu gak jawab boleh. Cukup tadi jawab. Biar apa? Biar tetap kuping kita itu mendengarkan suara adzan. Lagi pula sebagai pertanyaan biar tidak mengganggu konsentrasinya orang adzan atau muadzin. Coba muadzin itu kan agak konsentrasi nyusul Pak. Hilang Pak. Apa ae wacanan sing dihafal termasuk imam apa? Imam baca surat pendek, surat panjang. Kalau ada gangguan terkadang tidak konsentrasi. Contoh, ada anak nangis Pak. Wah, wes bingung itu Pak. Terkadang hilang kabeh. Kalau sudah blank Pak, gak bisa. Orang itu kalau sudah blank, gak bisa. Gak bisa. Saya kapan hari ada bunyi mercon Pak. Waktu khutbah Idul Fitri kalau salah. Baru nyampe khutbah pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Jadi alhamdulillah. Enggak yang saya baca begini. Alhamdulillahilladzi aqana alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikur rahman dzul jalali wal ikram. Aman. Masuk wasyhadu merekam bunyi Pak. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu. Tuh, blank Pak. Saya itu. Tapi karena pemain lama. Wa rasuluh langsung shadiqul wadil amin. Enggak nyambung shadiqul wadil amin tadi nyesel dalam batin. Enggak ngomongin. Gara-gara percaya itu Pak. Hilang. Lewat hilang itu harus dimaklumi. Jadi macam ngilok nulis hilang blank enggak iso. Enggak iso. Subhanallah bolak-balik enggak iso. Pernah saya cerita itu Imam Masjidil Haram itu Pak. Sholat Maulid waktu musim haji sudah lama kalau sekitar 10 atau 20 tahun yang lalu. Ya 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu kejadiannya. Itu di depan Ka'bah Imam itu sholat Maulid alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Lali sing melakau wis ngelingno. Subhanallah ngelingno gak tepat-tepat. Hudan lil mukminin. Subhanallah dan lil muttaqin. Kata imamnya hudan, kata takmumnya hudan lil muttaqin. Yang lain bilang subhanallah. Imamnya gak nyambung. Hudan lil mukminin. Jolah lama itu prosesnya. Kenapa? Blank. Ya gitu ada itu. Karena kalau sudah blank itu gak bisa, gak bisa. Harus dimaklumi. Ojo dilokno. Dasar lamun. Itu melakukan terkadang terganggu oleh panjenengan. Panjenengan mungkin kalau kunci, mungkin apa, teleponnya bunyi, bisa jadi begitu Pak. Ojo ngilokno. Ini mau namanya blank, lali Pak. Jenenge lali. Wis lali gak iso. Wis lali jenenge lali. Ini kasus lagi di Simo Pemahan. Di Masjid Simo Pemahan itu sholat Jumat pernah saya ceritain. Allahu Akbar. Imamnya blank Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Langsung pertanyaan Pak. Makmumnya subhanallah. Kunci ini tambah bingung Pak. Terus dia subhanallah, enggak apa-apa. Semestinya kalau ayat bacakan ayatnya Pak. Biar diingat.
karena dia blank belas otak Pak. Tapi kasusnya itu sepertinya dia Bismillah langsung meloncat gak pakai Fatihah Pak. Yang tadi kasus yang lain, ini kasus lain. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Makmumnya subhanallah. Cari imam ini. Oh, salahku. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Subhanallah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Subhanallah. Bingung imamnya. Padahal kata makmum itu kan diucapkan nah turun bocor Fatihah. Cuma karena gak ingat pakai isya. Makanya kalau ada bacaan yang terlupa itu jangan cukup subhanallah tapi diucapkan. Alhamdulillah ucapkan. Kalau tadi misalkan lupa malikina ya malikina diucapkan bacaannya. Ya. Dan mungkin bermanfaat di hati kita doa para penulis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.